nggak suka sama saya. Oh, tidak masalah. Saya hidup bukan untuk membuat Anda terkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda untuk hari ini. Sudah mulai kerja lagi ya setelah kita libur panjang Sabtu, Minggu, Senin. Sekarang hari Selasa kita mulai kerja lagi dan mudah-mudahan setelah cuti panjang semangat baru kita kembali muncul. Kali ini kita akan membahas secara singkat mengenai siapa saja orang yang tidak akan diterima permohonan rekalibrasi tenaga kerjanya. Banyak pertanyaan yang masuk tentang artikel ini. Mana-mana pertanyaan yang bisa saya jawab akan saya buatkan videonya. Dan kalau saya belum bisa menjawab, ya saya akan cari info validnya dulu. Karena saya nggak akan jawab dengan cara ngarang-ngarang ya. Kalau saya sudah dapat info, baru saya buat videonya. Oke, berikut adalah beberapa kategori orang yang dilarang ikut artikel. Dan jika Anda tetap ikut, rekalibrasi tenaga kerja Anda tidak akan diluluskan alias akan ditolak. Kategori yang pertama adalah orang yang sudah blacklist atau yang masuk dalam senarai hitam. Nah, siapa sih yang masuk kategori blacklist atau senarai hitam ini? Yang masuk senarai hitam adalah mereka yang pulang waktu program rekalibrasi pulang kemarin, yang bayar kompaunnya Rp500 dan dapat COP RAI. Anda yang sudah pulang dengan COP RAI itu, tapi masuk Malaysia lagi secara nerabas-nerabas lewat jalan belakang dengan jalur ilegal, kategori ini nggak usahlah daftar artikel. Percuma, karena tidak akan diluluskan. Apalagi kalau Anda pakai calo, duit Anda akan hilang dan sia-sia karena calo itu tidak akan bisa menghilangkan sidik jari dan wajah Anda yang sudah di blacklist ini dari sistem blacklist di immigration. Yang di blacklist itu kan sidik jari ini ya, dan juga wajah Anda. Walaupun Anda pakai paspor baru pun percuma aja, tetap Anda tidak akan bisa dapat permit. Intinya, Anda yang masuk secara ilegal tidak bisa ikut artikel. Termasuklah jika Anda masuk Malaysianya pakai COP palsu atau malah masuk Malaysianya dengan numpang kapal-kapal nelayan di lautan dan tanpa pakai identitas apapun, itu juga tidak akan diterima artikelnya. Kemudian kategori yang kedua adalah Anda yang pernah lari atau kabur dari majikan. Maksudnya adalah dulunya nih Anda pernah punya permit lalu kabur dari majikan Anda ketika permit Anda masih hidup. Kategori ini juga tidak akan diluluskan permit artikelnya. Apapun itu masalah yang terjadi antara Anda dan juga majikan Anda dulu, kalau Anda kabur lalu majikannya melaporkan Anda ke immigration, Anda itu sudah masuk daftar senarai hitam. Jadi kalau Anda merasa nih Anda pernah lari dari majikan Anda dulunya, Anda tidak bisa ikut rekalibrasi dan permohonan rekalibrasi tenaga kerja Anda akan ditolak. Kemudian berikutnya yang nomor 3 adalah Anda yang usianya sudah lebih dari 49 tahun. Ada nih di kolom komentar menulis usianya sudah 55 tahun dan mau daftar. Ya ini nggak akan bisa ya. Kalaupun misalnya ada yang berniat mau merubah data paspor menjadi lebih muda umurnya, ketika buat paspor ke KBRI KL pun tidak akan diterima karena KBRI akan langsung memeriksa data Anda di Dukcapil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Betul nggak data Anda itu? Jadi jangan coba-coba ya membuat dokumen palsu, nanti malah Anda bisa berhadapan dengan hukum, Anda bisa dipenjara ya karena ini kasus pemalsuan dokumen negara. Oke, jadi itu adalah 3 kategori orang yang tidak akan diluluskan rekalibrasi tenaga kerjanya dan pasti ditolak. Kalau tetap ikut, ya pasti sudah 1.000.000% Anda akan mendapatkan status tidak layak. Dan untuk cara pembuatan paspor rekalibrasi di KBRI KL, tunggu ya, sabar. Di konten berikutnya kita akan bahas lagi. Sekian kali ini, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.